Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 ini saya akan mengontai korupsi yang dihalalkan di Depok. Pemerintahan daerah Kota Depok akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Depok untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Cara pemerintah daerah Depok meningkatkan kesejahteraan rakyat Depok mengeluarkan kartu sejahtera. Dalam realisasinya hanya diberikan kepada anggota atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Bupati Depok berkuasa. Padahal rakyat Depok banyak juga pendukung partai politik lainnya, seperti ada Golkar, ada Nasdem, PD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi pembagian tersebut tidak salah, kata Bupati Depok, karena diberikan kepada anggota masyarakat Depok, disebut korupsi halal. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pembagian kartu sejahtera tidak adil, bisa masuk perbuatan korupsi yang menguntungkan pihak lain, anggota PKS, dengan alasan pemerintah daerah mengambil anggaran Pemda Depok sebagai uang rakyat masyarakat Depok, dan uang rakyat termasuk uang masyarakat pendukung Partai Golkar, Nasdem, dan yang lainnya. Jadi disinilah saya lihat Pemda mengambil dari anggaran Pemda Depok sebagai uang rakyat Depok, dan uang rakyat termasuk uang masyarakat pendukung Partai Golkar, Nasdem, dan yang lainnya. Perbuatan Bupati Depok merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal, hukuman badan selama 20 tahun. Dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Jadi kalau dinyatakan dalam keadaan darurat harus ada undang-undangnya sehingga DPR ikut bertanggung jawab. Kalau tidak ada undang-undangnya tidak bisa ikut dia bertanggung jawab. Makanya harus ada undang-undangnya. Bencana alam ini berbagai jenis adanya, seperti tsunami, gunung meletus, virus corona, dan juga banjir bandang. Itu semua termasuk bencana alam. Mengulangi perbuatan korupsi. Seseorang pertama melakukan korupsi, setelah dihukum hakim sudah selesai menjalani hukumannya, belum 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini namanya mengulangi perbuatan korupsi. Resesi keuangan dan resesi ekonomi. Resesi keuangan yaitu negara kekurangan uang, membayar gaji pegawai saja tidak cukup. Dan resesi ekonomi tidak laku, dan semua tidak laku ekonomi itu, sehingga negara dalam kesulitan uang lah semuanya. Jadi salah satu syarat dari dipenuhi dengan 4 syarat dapat diterapkan hukuman mati. Negara Indonesia dilanda bencana virus corona dapat dikenakan hukuman mati. Itulah persyaratannya, di mana kalau orang melakukan perbuatan korupsi, di mana perbuatannya tersebut telah melanggar hukum. Jadi sifatnya daripada Pemda Bogor tersebut menyatakan dia memberikan bantuan itu hanya kepada PKS, sedangkan anggota rakyat Golkar dan lain sebagainya tidak dikasih. Sehingga ini sama perbuatan korupsi, karena uang Pemda Bogor itu diambil dari anggaran pemerintah, dan itu termasuk uang rakyat juga. Bukan hanya uang rakyat, termasuk uang rakyat pendukung daripada Golkar,
pendukung daripada PDI Perjuangan, pendukung PKS, dan lain sebagainya. Tetapi diambilnya uang tersebut tidak hanya diberikan kepada partai kader-kader daripada pendukung daripada PKS tersebut, sehingga tidak ada rasa keadilan. Jadi ini bersama juga ini perbuatan korupsi, menguntungkan orang lain dibikinnya. Padahal uang itu sama-sama milik negara, yang sama-sama juga rakyat. Uang rakyat dalam arti pendukung PKS, pendukung daripada Golkar, pendukung Partai Demokrasi Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang melakukan tersebut, kalau itu namanya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan korupsi, dan juga ancaman hukumannya itu hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan selama 20 tahun. Dapat juga dikenakan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu negara dalam keadaan darurat dinyatakan dalam undang-undang, kedua bencana alam, dan juga ketiga mengulangi perbuatan korupsi, keempat resesi keuangan dan resesi ekonomi. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat diterapkan hukuman mati. Negara Indonesia dilanda bencana virus corona, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.